Langsung auto cuan menggunakan strategi buy on breakout di saham BRIS. Penasaran? Ini simak analisanya di video kali ini. Yuk, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita bahas pengalaman saya di minggu kemarin. Di minggu kemarin di mana saya berhasil langsung auto cuan di saham BRIS menggunakan strategi buy on breakout. Kenapa sih saya bisa memilih BRIS? Penasaran kan? Tapi sebelum ke arah kenapa saya bisa analisa BRIS, kita cari tahu dulu apa itu buy on breakout. Jadi buy on breakout itu adalah salah satu strategi atau cara membeli saham di mana belinya itu langsung belinya itu ketika breakout gitu. Jadi strategi ini membeli saham ketika harga menembus level resistance. Di mana di saham BRIS ini ada dua kali rejection di area sini dan setelah dua kali rejection di area sini dia koreksi. Tapi yang menariknya ketika koreksi itu tidak ada distribusi ataupun distribusi yang masif, tapi dia harganya bertahan di area sini. Nah, jadi buy on breakout itu adalah dia membeli satu saham di harga dengan harga yang warna hijau ini dan ketika dia tembus di harga hijau langsung buy dan langsung auto cuan seperti itu. Nah, kenapa sih saya bisa memilih saham BRIS untuk setting auto buy-nya atau misalkan buy on breakout di BRIS? Yang pertama adalah secara tren ini saham masih uptrend. Jadi kalau kita tarik garis lurus, tarik garis trennya, ini ketika dia pemulaan di 1800 kita tarik kemarin itu tidak membentuk lembah baru atau tidak membentuk lower baru sampai ke bawah dan ketika itu dia tertahan. Jadi dia terjaga di garis trendline-nya dan eh, ada harga di sekitaran 2800 di sini itu tertahan. Jadi ketika jebol di sini ini berapa dua kali dan ketiga kalinya dan hari Senin waktu itu tanggal 17 itu dia langsung breakout. Nah, di hari Senin itulah saya langsung buy sahamnya menggunakan auto buy. Nah, di sini pun kenapa sih saya bisa memilih BRIS? Kalau kita melihat dari broker summary-nya ini saya yakin kenapa bisa memilih BRIS ini karena dalam 2 minggu terakhir ini atau dalam minggu terakhir sebelum breakout dia diakum oleh asing yang cukup banyak di mana asingnya beli tapi retailnya turun gitu. Jadi kalau kita melihat dari analisa transaksinya itu di sekitaran pertengahan September atau awal September ini ada asing yang ngumpulin. Ada asing yang ngumpulin, setelah itu retailnya jualan gitu ya. Ternyata asingnya ini yang ngangkat, di mana di tanggal ini nih asing yang ngangkat dan terus naik. Itulah di saham RIS. Jadi eh, di video sebelumnya mungkin kalau yang sudah follow channel ini pernah lihat analisa saham saya di BRIS, waktu itu disebutkan bahwa jika naik atau masih belum downtrend dan belum ada distribusi, saya akan setting dan betul sekali di minggu kemarin atau 2 minggu kemarin saya setting BRIS ini untuk bisa jebol di harga 2700. Jadi kalau misalnya kita lihat ini di sini, nah ini di sekitaran 2800 ini tertahan ya, tertahan dua kali 2800 nggak bisa jebol, terus dia koreksi, terus dia lanjut naik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat garis trendline-nya di sini, saham BRIS, nah kalau kita tarik garis trendline-nya ini naik ke atas itu dimulai dari harga 1400. Terus dia koreksi dan dia patuh dengan garis trendline-nya ini juga apa mantul di garis trendline-nya, mau masuk ke garis trendline-nya dia mantul. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini, nah ini dia tetap akumulasi, dia akumulasi tapi distribusinya tidak sebanyak akumulasi ini. Jadi masih ada orang yang menahan, bahkan di sini ada akumulasi lagi gitu.
Nah, ini yang menariknya di sini saya udah mengincar-incar di awal Juli, di awal Agustus ini udah mengincar-incar karena di sini ada akumulasi dan waktu itu yang meyakinkan apa? Karena waktu itu yakinnya volumenya ada di volume volume menarik. Setelah itu dia mau masuk ke jebol resist di 2800 waktu itu saya settingnya di 2950 kalau nggak salah sebelum resist yang di sini. Ini sebelum jarum di sini 1965 saya punya barang. Setelah itu match dan sekarang masih floating profit seperti itu. Jadi itulah kan keuntungan menggunakan setup buy on breakout di mana ketika dia confirm breakout itu tetap dia ketika confirm breakout kita langsung auto cuan. Itu kelebihan dari buy on breakout. Tapi kelemahannya adalah ketika dia gagal breakout misalkan kita mau setting di sini dia gagal breakout dan kita langsung auto loss. Hanya saja teman-teman ketika kita men-set up auto buy on breakout itu jangan lupa untuk setting juga stop lossnya di mana. Karena walaupun memang di sini saya cuan gitu ya, tapi saya sudah menyiapkan atau membuat strategi jika gagal breakout, saya sudah setting loss-nya di mana dan itu sudah di eh, menggunakan load setting sehingga resiko yang saya terima itu sudah dalam batas yang anggap saya wajar seperti itu. Jadi walaupun saya setting buy on breakout, tapi saya pun juga setting stop loss-nya di mana. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada dua kemungkinan confirm breakout dan confirm dan gagal breakout. Ketika confirm breakout, tidak otomatis kita cuan. Tapi kalau misalnya gagal breakout, kita udah nggak menggunakan harapan lagi, oh nanti breakout lagi deh, nanti nggak. Jadi walaupun misalkan contoh di sini, di Mei, dia akan mencoba breakout di harga 2.800. Akhirnya dia turun, turun, turun. Kalau misalkan dia nggak pakai stop loss dan dia pakai loss sizing, di sini dia udah bakal jadi cut loss gitu ya. Bakal jadi cut loss, ketika cut loss malah sahamnya naik dan breakout. Hanya sebisa mungkin ketika kita punya setup buy on breakout, kita harus tentukan titik stop loss-nya. Itu adalah kunci di mana kita bisa bertahan di market. Kalau tidak seperti itu, akan cepat pensiun di market. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau belajar bareng sama saya dengan lebih detail bagaimana setting buy on breakout, bagaimana setting auto buy on breakout, teman-teman bisa kunjungi web Saham Mantul. Di web Saham Mantul ini kita belajar bareng untuk eh, men-setting atau kita belajar bareng bagaimana sih swing ini, trading secara swing ini. Nah, di modul ini saya saya akan jelaskan di mana teman-teman itu di-share bagaimana teman-teman itu men-setup trading secara swing mulai dari psikologisnya, lot sizing, setup buy on breakout atau buy on weakness, screening sahamnya, dan juga bagaimana men-setting autonya. Kenapa menggunakan auto? Karena pertama, teman-teman jika sibuk itu bisa tetap cuan. Waktu di Sambris kemarin itu perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta. Setelah nyampe Jakarta, udah cuan. Nah, itu fungsinya keuntungan menggunakan auto buy. Yang kedua apa? Tidak menggunakan harapan. Jadi nanti teman-teman di modul ini bisa sama-sama belajar, kita sama belajar bareng dipandu bagaimana men-set up trading swing menggunakan auto buy dan auto sell sehingga teman-teman nyaman tradingnya dan juga di sini kita belajar bagaimana menggunakan loss sizing sehingga resiko saat trading itu tetap diukur seperti itu. Nah, di sini yang menarik apa? Balik lagi ke saham swing. Di sini yang menarik apa tadi? Ini kalau kita lihat ini ada asing yang mengakumulasi. Jadi walaupun kemarin kemarin itu IHSG ini video dibuat tanggal 21 September dan waktu tanggal 20 itu IHSG hampir turun 1% lebih kalau nggak salah.
Tapi yang menariknya, walaupun BRIS ini turun, tapi asingnya tetap akumulasi. Ada apa ini? Kita nggak tahu, tapi tetap saya sudah men-setting auto sell-nya pun jika memang dia gagal breakout dan melanjut ke bawah, nanti BEP atau misalkan cuan settingnya menggunakan, ada caranya menggunakan trend following. Tapi yang menariknya adalah asingnya tetap akum, jadi dia akan rally ke atas. Tapi kita nggak tahu, nanti mungkin di video selanjutnya akan saya bahas cerita bagaimana perjalanan saya di saham BRIS ini, apakah cuan atau BEP atau misalkan cuan maksimal. Penasaran mungkin kita nanti kita lihat lagi sebulan atau 2 bulan ke depan bagaimana pergerakan saham BRIS ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tolong klik subscribe-nya supaya saya semakin semangat bikin video. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, tolong di-save dan bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.